Halo teman-teman, mari kita lanjutkan nandain apa sih untuk buku Shadows of Forgotten Ancestors. Nah, ini kemarin kayak mana kita ya? Ini aku coba mulai dari mungkin sesuatu yang udah kita bahas sebelumnya, tapi ini menurutku topik yang akan sangat relevan sampai ke belakang, yaitu evolusi hanyalah coba-coba, tapi dengan keberhasilan yang didorong dan diperbanyak, kegagalan yang dibinasakan dengan keji, serta bentang waktu yang amat panjang tersedia bagi proses tersebut untuk berlangsung sendiri. Bila Anda bereproduksi, bermutasi, dan mereproduksi mutasi-mutasi Anda pasti berevolusi. Gitu. Jadi jangan dibayangin, hari ini simpanse sama simpanse kawin terus besoknya lahir manusia. Nggak bisa. Jadi ya namanya bermutasi itu perlahan-lahan. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana mutasi-mutasi tersebut juga nyisa di behavior manusia. Mari kita lihat, ini sebenarnya cuplikannya. Banyak sekali topiknya itu beririsan dengan bukunya Richard Dawkins yang judulnya The Selfish Gene. Ini aku coba bacain ya. Gen-gen mendikte dunia luar yang terdiri dari darah dan daging dengan alasan yang sepenuhnya egois dan altruisme sejati. Pengorbanan diri untuk pihak yang bukan kerabat dianggap sebagai ilusi sentimental. Itu topik utama bukunya adalah bagaimana kita tuh sebenarnya genetik-genetik kita, gen-gen kita tuh egois dan ingin mempertahankan diri sendiri. Nampaknya dari luar tuh seperti altruis atau seperti baik gitu ya pada orang lain, rela berkorban, tapi sebenarnya itu adalah sifat-sifat yang egois. Aku lupa nanti ku tandain juga atau enggak di sini, tapi salah satu contoh yang menarik adalah bagaimana gazelle gitu ya, itu lompat-lompat gitu. Kalau di kumpulannya, terus gazelle yang melihat ada pemangsa, misalnya ada singa gitu ya, gazelle-nya kan lompat-lompat. Dari kacamata pengamat, seperti seakan-akan gazelle-nya memancing singa untuk, hei tangkap aku saja. Padahal, dari kacamata gazelle-nya, gazelle itu mengatakan bahwa, hei ini loh, aku bisa lompat setinggi ini, aku sehat. Kalau kamu ngejar aku, mungkin kamu nggak akan bisa ngejar aku. So, kejar yang lain yang lebih lemah. Ke belakang kita akan memahami bahwa banyak sekali behavior kita itu dipengaruhi oleh gen kita yang sebenarnya egois, yang ingin mempertahankan diri sendiri dan keturunan kita, dan mereplikasi diri sendiri. Coba baca lagi ya. Seleksi individu dan seleksi kelompok mestilah berlangsung bersama-sama. Kalau tidak, evolusi tidak akan pernah terjadi. Kita bisa berargumen bahwa seleksi individu pastilah lebih utama karena individu tanpa kelompok, tapi tidak ada sebaliknya. Jadi kita balik ke ngomongin gazelle tadi. Gazelle itu kan, tadi kita lihat ya bahwa banyak gazelle yang akhirnya ketika ada pemangsa dia melompat-lompat. Bayangin ketika gazelle yang melompat-lompat dan fisiknya lebih tinggi, lalu yang dimakan adalah fisik-fisik yang lemah. Akhirnya kan terciptalah sebuah populasi yang lebih sehat gitu kan. Jadi populasinya itu lebih kuat, ya kan, berevolusi menjadi makin kuat, makin tinggi lah lompatan yang bisa dilakukan oleh gazelle-gazelle di penerusnya. Lalu juga secara individu, secara genetik, dia akan ketemu sama betina yang juga lompatnya lebih tinggi, sehingga dia akan bereproduksi dengan menghasilkan gazelle-gazelle yang lompatannya tinggi, kurang lebih gitu. Jadi seleksi kelompok dan seleksi pribadi itu berjalan beriringan. Nanti kita akan lihat bagaimana seleksi kelompok ini berlangsung di ranah behavior juga. Kalau tadi kan masih masalah fisik ya, masalah melompat gitu, kemampuan fisik untuk melompat. Aku nggak mau lebih lanjut menyamakannya dengan manusia, kita evolusinya seperti apa. Kayaknya juga udah sering aku bahas waktu aku ngomongin Breaking the Spell dan Righteous Mind, seleksi kelompok ini. Ini menarik nih. Ini karena ada bahasa Latin jadi aku tandain langsung. Aku tuh suka tuh ilmu-ilmu etimologi, makanya Babel itu sangat menarik buat aku. Babel tuh officially langsung masuk top 5 novel favorit aku. Terima kasih Sira Media yang sudah menerjemahkan Babel dengan baik. Ini aku bacain lengkapnya deh. Oksigen adalah molekul yang khas. Kita menghirupnya dan bergantung kepadanya. Mati tanpanya, maka wajar saja kita punya pandangan bagus tentangnya. Bila kita mengalami gangguan pernafasan, kita menginginkan oksigen yang lebih banyak, oksigen yang lebih murni, seperti yang diingatkan kepada kita oleh kata-kata modern. Inspire berarti menghirup, aspire bernafas ke arah sesuatu, conspire bernafas bersama, perspire bernafas menembus sesuatu, transpire
bernafas melintasi sesuatu. Respire, bernafas lagi. Expire, menghembuskan nafas. Dan peribahasa-peribahasa Latin. Semisal, dum spiro spero. Selagi aku masih bernafas, aku berharap. Kita mengaitkan banyak aspek hakikat kita dengan pernafasan. Kata spirit dalam segala wujudnya, spiritual, spirited, spirit yang alkoholik, spirit amonia, dan seterusnya. Juga berasal dari kata Latin yang sama berarti nafas. Ini kutandain karena aku kan belajar sedikit teologi Kristen ya. Di Kristen itu juga menggunakan kata spirit atau nafas gitu ya untuk menggantikan kata nyawa gitu. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menghembuskan nafasnya dan memberikan nyawa kepada Adam gitu. Ini makanya aku suka banget etimologi, karena etimologi itu bisa membuat kita mengaitkan banyak konsep yang mungkin kita masih asing sekarang. Dawkins ya, ini kita masih ngomongin banyak cuplikannya dari Dawkins again. Ini kalau kalian mau belajar bab genetikanya, baca The Selfish Gene dari Richard Dawkins. Itu buku yang tidak akan membuat Anda ateis, tapi akan membuat Anda bingung karena banyak sekali istilah-istilah genetik yang mungkin asing buat Anda. Tapi yang menarik adalah percobaannya Dawkins itu dia bikin kayak semacam algoritma gitu. Terus dia ngelihat kalau misalnya satu deret huruf nih bermutasi ya, yang begini, dia bermutasi terus, setiap keturunan atau setiap baris dia bermutasi 1-2 huruf, kira-kira sampai generasi keberapa huruf-huruf tersebut bisa menjadi sebuah kalimat yang dia inginkan. Nah di sini, pada generasi ke-41, huruf-huruf random tadi sudah menjadi sebuah kalimat yang mirip dengan kalimat yang kita punya sekarang. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya kalau kita lihat 41 generasi, kalau misalnya 41 generasi itu adalah 40 kali 50 gitu ya, 50 tahun gitu. 41 atau 40 dikali 50 kan cuma 200 tahun. 200 tahun tuh waktu yang singkat. 200 tahun tuh manusia masih manusia loh itu. Kalau kita lihat 200 tahun ke belakang masih manusia kan. Nah, tapi untuk sebuah kalimat dia bisa berubah sampai segitunya. Nah, ini kita ngelihat butuh berapa kali mutasi sampai akhirnya DNA itu yang awalnya bukan kita berubah jadi kita gitu. Maka sebenarnya mengubah genetik dari simpanse ke manusia lah, anggaplah gitu lah ya, itu tuh tidak semustahil itu kalau kita punya waktu untuk membiarkan genetik-genetik tadi bermutasi. Ya waktunya emang akan lama, mungkin bisa puluhan ribu tahun, mungkin jutaan tahun, tapi selama ada waktu untuk membiarkan mutasinya terjadi, ya akan terjadi, akan muncul spesies baru itu. Kalau dari satu kalimat ini aja hanya butuh 41 generasi, ya makanya anggaplah DNA itu kan cuma susunan kata nih, yang susunan kalimat yang hurufnya cuma ada 4 gitu, A, T, C, G. Nah ini kan ada 26 huruf ya. Jadi sebenarnya ini lebih complicated ini kalau dibikin panjang. Sedangkan protein yang organik cuma ada 4 tadi. A, C, T, G. Nah, kalau diacak-acak, kapan nih DNA-nya bisa berubah jadi manusia itu sebenarnya make sense gitu loh. Tidak semustahil itu untuk membayangkan manusia berasal dari makhluk yang bukan manusia. Keanekaragaman hayati itu terjadi berkat mutasi-mutasi genetik tadi yang terjadi berulang kali lalu berulang kali bertahan lagi, akhirnya mutasi-mutasinya banyak dan indah-indah, bagus-bagus, makanya ikan di lautan bisa jadi jenisnya banyak banget. Sayangnya keanekaragaman kehidupan di bumi terus-menerus meningkat, terutama dalam 100 juta tahun terakhir. Keanekaragaman tampaknya memuncak ketika manusia benar-benar ada, lalu turun. Sebagian karena zaman es, sebagian karena pemusnahan oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita menghancurkan keanekaragaman hayati dan habitat yang menjadi sumber kemunculan kita. Sekitar 100 spesies punah setiap hari. Sisa-sisa terakhir mereka binasa. Keanekaragaman yang sudah diciptakan oleh alam yang bermutasi sebanyak itu, yang indah itu dan menopang ekosistem itu, hancur karena kita.
Makanya kalau ada orang yang nganggep manusia tuh kayaknya kanker deh buat bumi, aku setuju. Iya, fakta-faktanya begitu kok. Fakta-fakta di lapangan menyatakan hal serupa kok. Jadi nggak bisa mengelak lagi, nggak bisa kalian merasa, oh saya adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menjaga makhluk-makhluk yang lain. Faktanya enggak. Kehidupan Anda saja sudah merusak. Segampang manusia itu pasti bikin sampah, dan sampah itu merusak. Buat teman-teman yang, oh tapi aku zero waste. Iya, berapa orang sih yang udah zero waste? Dan kalaupun beneran zero waste, apa bisa kita bikin zero waste itu nggak collapse sama ekonomi? Ngerti gak sih? Orang-orang yang bisa zero waste itu bukan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin itu ya beli sabun ukuran ekonomis, jadi sampahnya lebih banyak. Mereka beli makanan dengan ukuran ekonomis, maka sampahnya juga lebih banyak. Jadi makin miskin, makin memproduksi sampah. Tapi juga sama, makin kaya ya, makin banyak perusahaan, makin memproduksi limbah. So, manusia hidupnya memang menciptakan limbah dan akan merusak alam. Ini menarik sih ketika ngomongin, tadi ada kayak topik terakhir hari ini adalah seks dan kematian ya. Jadi bahkan Charles Darwin pun juga nggak ngerti nih. Kita bahkan tidak tahu sejugil pun tentang penyebab final seksualitas. Mengapa makhluk-makhluk baru harus dihasilkan melalui penyatuan dua unsur seksual? Seluruh topik ini masih tersembunyi dalam kegelapan. Karena kalau kita lihat ya, makhluk-makhluk yang lama kayak makhluk-makhluk bersel satu, itu kan mereka membelah diri aja gitu. Nggak perlu ada male and female, terus mereka bersatu. Itu masih misteri. Jadi sebelum kita LGBT ini ada, kenapa gitu ya, sebelum misteri ini, bahkan kenapa ada pria dan wanita, kenapa ada jantan dan betina, itu aja masih misteri di depan sains. Itu yang menurutku menarik. Meskipun begitu, monogami bukan berarti eksklusif secara seksual. Di banyak spesies yang pejantannya membantu membesarkan anak-anak dan merawat induk betina, si pejantan juga terkadang menyelinap keluar untuk berselingkuh. Sementara si betina seringkali menerima pejantan lain. Para ahli biologi menyebutnya strategi kawin campur atau kopulasi ekstra pasangan. Nah, ini mereka lagi melihat, oh ini aku bacain ya, aku tambahin. Lebih dari 90% burung yang telah dikenal melakukan monogami. Demikian pula 12% monyet dan kera. Belum lagi semua serigala, jakal, koyote, rubah, gajah, curut, berang-berang, dan antilop mini. Jadi sebenarnya monogami itu sebenarnya sesuatu yang muncul banyak sekali di alam. Tadi seksualitas kita ngelihat ya, bahwa itu juga kita nggak tahu kenapa. Sekarang kita melihat monogami itu muncul banyak sekali di alam. Tapi monogami itu bukan berarti kamu hanya sama itu aja. Perselingkuhan itu pun juga muncul secara natural di alam. Baik dari yang cowoknya main sama cewek lain, ataupun ceweknya juga menerima cowok lain. Nanti ke belakang kita akan lihat beberapa spesies yang menciptakan tatanan seperti ini ada alfanya, terus ceweknya harus tunduk sama yang cowok, kayak gitu-gitu. Tapi itu nanti kita pelan-pelan dulu aja. Kita ngelihat seksualitas, ternyata monogami itu natural. Tapi perselingkuhan juga natural. Jadi buat teman-teman yang merasa, oh kita tuh naturalnya monogami. Enggak, perselingkuhan tuh natural juga. Tapi kalau ada teman-teman yang bikin, oh kita tuh manusia diciptakan, hewan tuh diciptakan tuh ngewek sana sini. Enggak, monogami itu natural. Makhluk-makhluk yang membutuhkan seks untuk mereproduksi dirinya, umurnya jauh lebih pendek daripada makhluk-makhluk yang tidak membutuhkan seks untuk memperbanyak dirinya. 1 miliar tahun silam tercapai kesepakatan. Sukaria seks ditukar dengan hilangnya keabadian pribadi. Seks dan kematian. Anda tidak bisa mendapatkan yang pertama tanpa yang kedua. Alam susah diajak tawar-menawar. Itu menarik tuh. Jadi kalau kita ngelihat yang makhluk-makhluk bersalah satu ya, atau hewan-hewan yang tidak butuh seks gitu, kayak plankton dan lain-lainnya, makhluk-makhluk aseksual, itu ya udah mereka mengkloning dirinya sendiri aja, dan mereka nggak punya umurnya bisa lebih jauh daripada hewan-hewan yang membutuhkan seks. Buat aku tuh menarik sih, karena aku mikir tuh selama ini kayak
oh plankton tuh ya udah habis kawin hilang gitu. Ternyata enggak. Umur mereka bisa lebih jauh daripada kita. Kalau tadi kita udah sama-sama membaca bahwa manusia itu adalah hasil evolusi, hewan adalah hasil evolusi, kayak seakan-akan kita menyamakan manusia dengan hewan. Aku sih iya, tapi mari kita lihat nanti ya di episode berikutnya apa-apa saja sih yang membedakan manusia dengan hewan dan apa-apa saja yang menyamakan manusia dengan hewan. Bagian-bagian mana nih dari kita, dari tingkah laku kita, dari peradaban kita yang sebenarnya ada sisaannya di leluhur kita, yaitu hewan-hewan tadi. Jadi kita lihat bareng-bareng. Ini bahkan belum ada setengahnya nih. Ini salah satu buku yang banyak aku tandain, jadi ini bakalan seru banget, ini bakalan panjang banget. Mungkin bakalan jadi 5 episode kali ya. So, tungguin aja episode berikutnya. Thank you teman-teman, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Mari kita baca Shadows of Forgotten Ancestor dari Carl Sagan dan Andrew Yan. Bye-bye.